Assalamualaikum. Ulun Julak Wong, tuan rumah wadah Julak Bekisah. Malam ini Julak sorangan aja. Karena narasumbernya itu kada datang sini, jauh rumahnya di Balikpapan. Tapi jangan khawatir, si narasumber itu sudah mengirimkan cerita pengalaman nyatanya itu melalui WhatsApp. Dan kalau menurut Julak, kisahnya itu lumayan horor benar. Jadi Julak beri judul ini, kamar hotel paling horor di Samarinda. Sebelum Julak berkisah, Julak menyeruput kopi dulu. Bu Bonikam juga seruput apa yang ada di hadapan. Kita viral akhir-akhir Yang ini pencemburuan tahu benar pegunungan yang ada di sekitar kota Makassar di wilayah ini sudah hijau. Nah, jadi ceritanya ini terjadinya pada tahun 2022, akhir 2022, bulan Oktober tepatnya. Nah, kisahnya ini disamarkan namanya, jadi namanya itu adalah Yanto lawan Kojo. Jadi Yanto dengan Kojo. Yanto dengan Kojo ini adalah mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi negeri yang ada di Balikpapan. Nah, karena mereka itu sibuk benar lah. Kuliahannya itu mulai dari jadwal kuliah, habis itu tugas-tugas, laporan, segala macam sibuk. Jadi tekanan itu berat. Si Yanto dengan Kojo ini bersepakat, kayak apa kita kalau weekend ini jarnya refreshing, healing ke Samarinda. Jadi sepakat mereka hari Jumat tulak ke Samarinda. Nah, jadi begitu selesai sholat Jumat sekitar jam 3, si Yanto dengan Kojo ini naik sepeda motor berdua berboncengan. Tapi kada lewat jalan tol, karena naik sepeda motor kalau jadi melewati Bukit Suwarto, jalan biasa dari kilo 15 ke Samarinda itu kira-kira ya 100 km lah. Santai aja bubuannya berjalan, naik turun gunung, belok-belok. Maksudnya tuh hendak refreshing lah, supaya fresh lagi, karena hari Senin itu bisa lagi kuliah dengan segar. Begitunya berjalan sekitar 2 jam setengah lah. Sampai Lojanan, istirahat bubuannya berdua nih. Istirahat berdua, berunding. Kita ini menginap di mana? Coba cari aja jar si Kojo di aplikasi. Jadi si Yanto yang mencari di aplikasi, dibukanya berbagai macam platform aplikasi yang menyediakan jasa untuk hotel ke penginapan. Banyak tawaran macam-macam. Tapi si Yanto ini kenapakah tertarik benar dengan salah satu penawaran hotel itu, soalnya diskon, namanya mahasiswa kalau mencari yang diskon. Jadi di situ ditawarkan 200.000 biayanya, tapi untuk 3 hari, langsung deal, lakukan pembayaran. Kadang perhatikan lagi nya hotelnya tuh kayak apa atau kayak apa. Pokoknya 200.000 3 hari itu lumayan, dibagi 2 pulang kan. Yanto dengan Kojo patungan. Lanjutnya perjalanan langsung menuju ke hotel. Menuju ke hotelnya nih, kalau aku gambarkan, aku kada sambat nama hotelnya lah. Jadi menujunya langsung ke hotelnya itu di Samarinda, di kotanya, kada di pinggir, rame pokoknya di situ sudah. Begitunya sampai, dilihatin hotel tuh kalau. Hotelnya ini hotel tua sekalinya. Catnya tuh sudah kusam, sudah usang, cat lawas yang kada dicet-cet ulang lagi. Tapi kada masalah bagi mereka karena hendak gasan istirahat aja. Masuk resepsionis, diberi kunci, sekalinya lantai yang mereka pesan itulah di lantai 3. Naiknya ke lantai 3 sekalinya kada ada jual lift di situ. Saking tuanya hotel ini. Tapi namanya anak muda kan naik pakai tangga, lewat tangganya itu tangga kayu lagi. Kada masalah, kuat aja naiknya ke atas. Naik ke atas, dapat kamarnya, dibukanya krek. Pak, begitu dibukanya tuh terasa bang. Yanto dengan Kojo ini merasa hawanya tuh kada nyaman. Hawa lembab, baunya pun bau lembab kayak itu nah. Kayak lawas kada ditempati itu lah. Tapi mereka kadang perhatikan, namanya gasan istirahat aja, taruh barang, mandi, habis itu bubunya keluar. Keluar mungkin ya jalan-jalan, habis itu makan. Nah, singkat cerita, setelah makan malam apa segala, bulik laginya ke hotel itu bubuannya itu berdua tuh, si Yanto dengan si Kojo. Masuk dalam hotel kalau, berapi-rapi, beberes-beres, anak guring gitu tanya istirahat, uyuh juga kan perjalanan bawa motor 3 jaman kalau.
Akhirnya mereka guringan sekitar jam 9-an lah. Guringan, Kojo lawan Yanto, guring. Nah sekalinya si Kojo ini sekitar jam 11 terbangun. Karena mendengar si Yanto ini mengorok, mendengkur, nyaring. Karena biasa rupanya terbangun. Begitu terbangun, oh kiraku suara apa. Sekalinya si Yanto ini mengorok. Sudah ya, anak guring lagi nya. Jadi Kojo ini memutuskan guring lagi. Karena kau langsung guring. Sekali terdengar ketokan. Terkajut si Kojo ini, ketokan dari mana nih jarnya? Didengarinya karena ada lagi, kalau anak guring laginya ada pulang ketokan tuh. Akhirnya bangunnya dikiranya pintu kalau diketok orang, jadi keluarnya dibukanya. Karena ada siapa-siapa sekalinya kan. Mulainya agak takutan kalau apa ini lajarnya. Guring lagi, berapa lagi ada guring, ada lagi ketokan. Akhirnya mencari, sekalinya ketokan tuh karena berasal dari luar. Sekali didengarnya bujur-bujur, ketokan tuh berasalnya dari kamarnya itu juga. Dengarnya bujur-bujur di mana ini? Tunggu-tunggunya lagi, ada lagi ketokan. Sekalinya, ini kan dipan tuh, kasurnya tuh dipan. Nah di dalam tuh kebujuran lah tadi, kada ingat kan jelaskan. Perabotannya itu perabotan tua gitu nah. Perabotan lawas, kada dari ganti-ganti mungkin dari bahari. Karena hotel ini ya hotel-hotel kelas melati kalau lah. Jadi murah-murahan. Jadi begitu didengarnya lagi ketokan tuh sekalinya dari dipan yang bubuknya guring tuh. Gair-gair juga si anu nih. Barunya membalas mengetok. Nah sama sekalinya bunyinya. Takutan aja langsung. Jadi itu dari jam 11 bangun tuh sekitar sejaman lebihnya tuh berketok-ketokan itu didengarinya. Akhirnya memaksa guring. Akhirnya bisa juga tuh guring karena dihiraukannya lagi sudah. Karena asal suaranya ini kada ketahuan dari mana. Guring aja. Besoknya tuh kan terbangun pagi-pagi. Sudah boboannya berdua nih bangun pagi-pagi kan. Segar lagi sudah. Mandi apa segala. Pagi-pagi boboannya mandi sudah berdua tuh. Nah si Kojo ini bapak ada dengan Yanto. Yanto jar. Tadi malam tuh aku tuh bangun gara-gara kamu ngorok jar. Sekali aku hendak guring lagi tuh dengar bunyi ketokan. Yanto mendengari sambil lalu aja. Ketokan apa ajarnya? Bukunya ketokan kayak ini nah ajarnya disontohkan. Bah paling cecak aja itu kalau sudah dipikirkan jar. Ya sudah ajarnya. Nah sekali si Yanto ini, si Kojo ini pada dengan Yanto. Kalau usah gin, aku di sini aja gin. Santai-santai dulu aku di kamar ajarnya. Ya sudah. Nah jam 11 si Kojo itu keluar. Aku jalan lah. Kalau ada apa-apa hubungi aja aku jar. Ya sudah jar. Berjalannya sorangan. Naik motor ketemu kawalnya di mana kan di Samarinda. Sementara si Yanto ini santainya di kamar mendengari apa namanya nonton YouTube di HP. TV gini nyalakannya ada TV-nya tuh, TV dinyalakannya, suaranya dinyaringkannya. Habis itu nonton YouTube juga, video YouTube pakai headset tapinya. Nontonnya asik-asik nonton. Sekalinya kenapa didengarnya ada di kamar mandinya itu ada suara banyu mengucur. Kayak dari bidet, tau lah bidet. Bidet itu apa namanya? Kalau kita BAB itu kan di WC duduk misalnya kan ada kalau selang untuk menyemprotnya tuh nah. Kita bercuci habis mandi atau habis bekamih itu bercuci. Nah, terdengar suara dari situ. Dicopotnya kalau kada kedengaran lagi. Apa tadi lajar? Karena dihiraukannya, pasangnya lagi, dengarkan lagi musik. Sekali berbunyi lagi, bunyi banyu mengucur tuh dari kamar mandi itu. Akhirnya taruhnya HP, dilihatinya, diceknya. Sekali dibukanya lah, apa ya? Kamar mandi itu basah. Habis ada kegiatan orang yang memakai kamar mandi mengeluarkan banyu dari bidet itu. Apa ini lajarnya? Tapi namanya anak muda kalau kada tapi mikir macam-macam ya, apalagi siang itu kan jam 11-an lebih. Tuh walaupun ini takut juga apalah, mungkin keran aja kalau bocor atau apa, sembarang aja ini mengalihkan kalau memakai logika. Habis itu ya duduk lagi di kasurnya itu kalau pasangnya lagi TV tetap nyala. Dengerin laginya musik asik, musik nonton di YouTube pokoknya. Sekali 10 menit dari itu tiba-tiba secara bersamaan sinyal HP itu hilang, jadi jaringan internet tuh mati video yang ditontonnya. Kalau TV juga sinyalnya hilang, jadi siaran TV itu kan ada lagi, sunyi kalau kamar tuh langsung senyap, maka di lantai 3 kan sekalinya apa yo terdengar lagi bunyi banyu mengalir di kamar mandi itu deras, jelas kedengaran.
Wih, jadinya nih, kenapa ada lagi masih jarnya? Nah, ngerinding aku noh, misalkan. Akhirnya diceknya lagi, kenapa gerang nih jarnya ada bunyi-bunyi, diceknya, dibukanya pintu kamar mandi tuh, dak dibukanya kok. Dilihatnya apa yo? Ih, ngeri banget pokoknya. Dilihatnya, ini langsung dari bidet tuh penyemprot untuk cuci atau cebok tuh lah. Banyu itu keluar. Ya kan berselang tuh. Habis itu selangnya tuh tangkat. Jadi, karena ada yang mengikuti, tapi terbang menyemprot-nyemprot sorang anunya itu, bidetnya itu. Tepananya melihat itu, berpikir juga. Tapi baru sadar langsung ditutupnya. Diambilnya barang-barangnya. Bukannya pintu, langsung keluarnya ke lobi. Takutan. Ya apa yuk? Horor benar tuh bang. Ketakutannya di situ, dihubunginya kawannya nih. Nah, apa juga kak, ada di bawah tuh ada lagi sinyalnya, dihubunginya karena menjawab, ya si WA karena membalas. Akhirnya ngopi sorangan, menenangkan diri ngopi, sambil menunggu kawalnya. Nah, jadi kehororannya tuh itu bang puncaknya sudah. Akhirnya menunggu kawannya datang, begitu kawalnya datang, habis kawalnya datang dipadahkannya kisah-kisahkannya, akhirnya bubuannya naik lagi ke atas kan mau kada mau barang-barang masih di atas. Berkemas-kemas, tapi ini semalam masih di situ bertahan bubuannya karena apa? Karena baru sehari 200.000, masa sehari aja jadi mahal kalau namanya mahasiswa kan. Yang penting tuh irit biarpun bahantu jadi kada apa-apa, tapi kalau berdua wani bubuannya. Nah malam berikutnya kada ada kejadian, jadi hari minggunya ya bulik akhirnya. Nah jadi itu bang kisahnya bubuannya kayak apa menurut bubuan ikam? Kalau menurutku seram banar. Ini nah penyemprot itu bidet itu terbang kayak ini. Diselangin angkat-angkat, menyemprot-nyemprot. Ikam melihat dengan mata kepala seorang di kamar mandi, hotel sorangan, begarak seorang, kada ada siapa-siapa di situ. Apa kada buka ikam mencincing ikam. Nah jadi itu kisahnya buahnya lah. Silakan komen kalau anak betakun hotelnya di mana, tanya aja di komentar. Ambil baiknya, buang buruknya. Kalau bubuan ikam gini lah, bisi kisah-kisah, anak berkisah boleh datang langsung ke sini. Atau dikirim aja via komentar kah atau segala macam. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.